Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaromin, para masyayikh, para alim, para kiai, para ibu nyai, langkung-langkung dumateng Rais Syuriah Ngurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Romo Kiai Ubedillah Sodaqoh, sarta sedaya para pengurus ingkang tansah kula mulyakaken, para tamu undangan khususipun Bapak Wali Kota Semarang ingkang dipun wakili dening Bapak Sekda Kota Semarang. Matur nuwun sanget rawuhipun, mugi-mugi dadosaken kelancaranipun pembangunan pondok pesantren lan mugi dhateng sedaya para perangkat tingkat kecamatan, utawi Bapak Camat utawi Bapak Forkomincang Kecamatan Gunung Pati. Alhamdulillah hadir Bapak Camat, Bapak dari TNI dan Polri, dan seluruh lurah-lurah ingkang tansah kula mulyakaken, para pengurus Majelis Wakil Cabang, juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang. Alhamdulillah hadir. Kita khusus cabang di Jawa Tengah jumlahnya ada 36, tapi untuk kali ini kita aturi kehormatan dari tuan rumah, yakni PCNU Kota Semarang, karena lokasinya di Semarang dan kami belum memungkinkan untuk ngaturi rawuh semua pengurus cabang NU se-Jawa Tengah yang jumlahnya 36 cabang. Tentu kalau kita atur rawuh semuanya, tempat ini tidak memungkinkan, belum memuat, apalagi harus berjarak segala macam, sehingga kami mohon maaf, kami belum bisa ngatur rawuh pengurus cabang NU se-Jawa Tengah. Para tamu undangan khususnya dari Badan Otonom, alhamdulillah hadir Muslimat, Nahdlatul Ulama, Ansor, kemudian Fatayat, dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada pagi menjelang siang ini kita bisa silaturahim dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren milik PWNU Jawa Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah melaporkan rencana pembangunannya dan ditarget secepat-cepatnya, mudah-mudahan bisa jadi ya paling tidak dalam waktu 1 tahun. Sebagaimana pengadaan tanah ini adalah iuran dari warga Nahdlatul Ulama. Ada juga yang wakaf, ada juga yang iuran, dan kemudian dengan ikrar wakaf, alhamdulillah sekarang proses sertifikasi di BPN. Insya Allah tidak lama akan keluar. Ini diurus oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Semua aset-aset Nahdlatul Ulama kita coba untuk ikhtiar maksimal mungkin supaya disertifikasi atas nama Nahdlatul Ulama. Pengalaman kalau disertifikasi atas nama yayasan, wallahu alam bisawab, karena pengurus yayasan seringkali ganti, ini tergantung pada pembinanya. Nah, kalau kemudian duriyahnya itu masih tetap ikut Nahdlatul Ulama, insya Allah aman. Tetapi kalau dilalahnya belum mendapatkan hidayah masuk di dalam Nahdlatul Ulama, nah ini yang kemudian menjadi persoalan, menjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Sehingga dengan demikian kita menginstruksikan kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Tengah agar aset-aset Nahdlatul Ulama diatasnamakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jika di dalam satu ikatan yang kuat, ruh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ingin kita semuanya ikut kepada kepemimpinan para alim ulama. Tentang pengasuh pesantren nanti juga ditugasi oleh Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Sehingga dengan demikian insya Allah bisa sinergis seluruh jajaran Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih hadir juga Bapak Rektor Wahas, Bapak Profesor Dr. Mahmud Tarom. Ini juga nanti bulan depan akan meresmikan gedung 7 lantai di Sampangan, Semarang. Ini luar biasa membahas perkembangannya, dan kita senang kampus-kampus yang berbasis pada Nahdlatul Ulama semuanya bisa berkembang. Kemudian juga lembaga pendidikan Ma'arif, alhamdulillah lembaga pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah mengkoordinir satuan pendidikan sejumlah 3.000 lebih dengan jumlah siswa 1 juta lebih. Kelebihannya nanti datanya lengkap di Ma'arif, dan jumlah guru sekitar 340.000 guru. Ini luar biasa potensi Nahdlatul Ulama, dan kami mohon di RSU yang kita akan bisa
ini. Selepas mengagungi pangapunten, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Roy Suriah PWNU Jawa Tengah, kemudian yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, juga pada kesempatan hari ini hadir Pak Rektor Universitas Wahid Hasim, Bapak Profesor Dr. Muhtarom, serta para pengurus PWNU yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta hadirin wal hadirat yang berkesempatan hadir pada acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Mahasiswa PWNU Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya, Rahim-Nya, sehingga pada hari ini, pada siang hari ini kita dapat berkesempatan hadir untuk bersilaturahmi di dalam rangka peletakan batu pertama Pondok Pesantren Mahasiswa PWNU Jawa Tengah. Para hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang pertama-tama saya mohonkan maaf bahwa Bapak Wali Kota pada kesempatan hari ini secara pribadi tidak dapat hadir di tengah-tengah kita untuk menghadiri acara ini, karena ada beberapa kegiatan yang beliau tidak dapat, yang harus hadir secara pribadi, sehingga mewakilkan kepada saya sebagai Sekretaris Daerah Kota Semarang. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara pada hari ini. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, bahwa keberadaan pondok pesantren tentu ini akan membawa manfaat terutama kepada kami pemerintah Kota Semarang, bahwa keberadaan pondok hari ini yang akan kita lakukan peletakan batu pertamanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azala an basairina fi syawatal ghayah wa ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa Allah min ahli sam'i wa ta'ah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus Bapak Wali Kota Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Semarang, Bapak Insinyur Iswari, Hadirin muhtaramin, para rektor universitas yang ada di Kota Semarang, wabil khusus alhamdulillah hadir pada kesempatan ini Universitas Wahid Hasim, yang salah satu universitas yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhtarom, dan rektor-rektor yang lain yang barangkali diwakili. Ibu Muhtaromin, para pejabat di tingkat kota, di tingkat kecamatan ataupun di tingkat ranting, terutama Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak Kepala Koramil, pejabat-pejabat yang lain,
Rahim NU Kalisegoro, Bapak Dr. Ali Masyari sebagai Ketua Tanfidiyah dan Bapak Dr. Mahfud Hafid sebagai Raisuliah Ranting Kalisegoro, kemudian Bapak Kiai Raisuliah RBT Gunung Pati dan Bapak Ketua RBT Gunung Pati, kemudian Yang Mulia Bapak Ketua PCNU Kota Semarang atau yang mewakilinya, yang kami hormati dan kami sayangi kolega-kolega kami yang ada di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, saudara Bapak Dr. Andes Muhammad Muzamil beserta jajarannya, dan hadirin sekalian, terutama Ketua Desa Kalisegoro, dalam hal ini adalah Bapak Ki Haji Munawir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini dia bertugas sebagai pelaksana dari Intibal Syuyukh min Alamatil Futuh. Demikian saja. Nanti kedatangan Syekh Syuyukh yang kita tuakan, yang kita panuti, itu termasuk penyebab-penyebab terbukanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita menanti berkah dan kehadiran Romo Kiai Haji Muhammad Thohar Al-Habib yang insya Allah akan memberkahi dalam rangka pembukaan dan peletakan batu pertama pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang digarap oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini diketahui oleh Bapak Dr. Ahmad Fauzi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanggal sekarang ini adalah tanggal 10 bulan Muharram atau Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Kita disunatkan berpuasa, tapi kita disunatkan pula tawassuk lil ahli. Bapak Ki Haji Maksud, sementara kita disunahkan untuk puasa, kita juga disunahkan untuk mayoran tolongan kepada keluarga. Jadi monggo yang mendapatkan jangan tidak puasa, jangan malu-malu, gimana? Yang puasa ya silahkan. Alhamdulillah puasa sudah mewakili yang mayoran tadi. Pada hari ini adalah hari yang mulia, di mana Nabiullah Musa alaihissalam selamat dari kejaran Raja Fir'aun, masuk ke laut. Akan tetapi Nabi Musa beserta dari Israel diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun tenggelam dalam lautan tersebut. Pada hari ini pula, tanggal 10 Muharram, Nabi kita dan Bapak kita Nuh alaihissalam setelah terkena musibah tufan secara menyeluruh atau banjir secara menyeluruh, beliau beserta pengikutnya yang taat, pada hari ini pula beliau mendarat di atas gunung Judi. Artinya bahwa tanggal 10 ini ras manusia selamat dari kebinasaan musibah banjir besar. Jadi tanggal 10 ini, sehingga kalau di dalam riwayat Yahudi orang-orang takut nanti jangan-jangan setelah kami beranak pinak ada banjir lagi sehingga keturunan saya habis. Maka Allah
Allah memberikan janji bahwa tidak akan lagi ada istiqsal yang mengharuskan secara massal dengan adanya selendang bidadari, yaitu pelangi. Gitu. Kalau dalam riwayat hikayah Israiliyah demikian. Maka dari itu, karena tanggal 1 Muharram yang merupakan rencana pertama untuk peletakan batu pertama ini tidak memungkinkan persiapannya, maka kami memberikan solusi baik pula tanggal 10 Muharram, karena tanggal 10 Muharram ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa banyak peristiwa-peristiwa nikmat dari Allah yang diberikan kepada nabi-nabi yang jatuh pada tanggal 10 Asyura ini. Demikian pula dengan dimulainya peletakan batu pertama ini tanggal 10 Asyura ini juga, maka ini merupakan tanda keselamatan bagi generasi Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia ini dari gangguan-gangguan yang sangat meresahkan, yaitu gangguan-gangguan ideologi bangsa dan bernegara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai warisan dari para ulama-ulama kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami sering berdapat-dapat, terutama bertemu dengan orang tua yang putra-putranya itu kuliah di Semarang, di UNES, di UNIF, di universitas-universitas lain, kecuali yang ada di Unhas itu mengadu kepada kami bahwa anak saya sekolah di Semarang, sebelumnya juga lulusan madrasah dunia, sebelumnya mengikuti tradisi-tradisi masyarakat, tradisi adab masyarakat, yang tradisi itu melindungi sunnah, yang sunnah itu melindungi kewajiban, dan kewajiban itu melindungi keimanan. Tradisi apa? Umpamanya tradisi ziaratul kubur. Ziaratul kubur itu adalah tradisi dalam masyarakat Jawa, tradisi juga merupakan sunnah fazuruha. Tapi fazuruha itu bukan berarti rame-rame dan lain sebagainya. Artinya ketika sudah menjadi acara itu adalah tradisi meskipun sunnah. Nah, tradisinya adran dan lain sebagainya itu melindungi suatu kesunahan untuk ziarah ke orang tua, ziarah ke kuburan. Kemudian ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus birrul walidain meskipun orang tua sudah meninggal. Birrul walidain itu adalah suatu kewajiban. Kalau orang sudah meninggalkan birrul walidain, maka terancam keimanannya. Itu dalam keterangan-keterangan kalau kita ngaji ke kiai demikian. Jadi tanpa tradisi maka sunnah tidak akan terjaga, tanpa sunnah maka kewajiban tidak akan terjaga, tanpa kewajiban syariah maka iman akan layak. Nah, itu pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar UNES ini memang rata-rata sudah overload, sudah penuh. Maka untuk menanggulangi limpahan-limpahan dari mahasiswa, santri mahasiswa yang ada sekitar pondok sini, dan saya yakin memang tidak muat, maka PBNU merasa memiliki kewajiban untuk menjaga moral akidah, terutama mahasiswa-mahasiswa luar daerah, anak-anak Nahdliyin yang belajar dan kuliah di Semarang. Maka ditentukanlah pertama yang dekat Universitas Semarang. Kenapa Universitas Semarang? Tidak unik.
tidak USM, tidak Unisula, dan tidak IAIN, UIN, tidak Unwahas. Pertimbangannya demikian Bapak-bapak. Yang pertama, karena orang yang memiliki cita-cita sebagai guru, karena di sini banyak jurusan keguruan, itu adalah orang-orang daerah. Karena guru itu merupakan profesi yang paling mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu agung, dan lain sebagainya tanpa jasa. Nah, anak-anak daerah yang pada profesi tujuannya adalah mengajarkan kepada murid-murid, inilah yang sangat strategis. Dia bisa membentuk siswa-siswanya yang ada di SD, SMP maupun SMA untuk menjadi radikalis, atau untuk menjadi liberalis, atau untuk menjadi Islam yang moderat. Baik itu yang mengajarkan agama maupun yang mengajarkan ilmu-ilmu yang lain, misalkan sosial dan eksakta, itu demikian. Dan bahkan radikalis-radikalis itu banyak dititipkan lewat pelajaran-pelajaran eksakta. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk membentengi satu mahasiswa yang nanti akan menjadi guru, yang dia akan menghadapi minimal 40 siswa atau 38 siswa atau 30 siswa. 30 siswa ini akan menjadi Pancasilais Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau akan menjadi, terus terang saja, Hizbut Tahrir aliran kanan, atau akan menjadi Islam yang liberal. Itu di antara perannya adalah satu guru ini. Dimanapun, bahkan di sekolah negeri Pak Sekda, dan bahkan yang paling berbahaya di sekolah SMA negeri gitu. Nah, kalau swasta milik Ma'arif, insya Allah tidak. Nah, ini digodok di halaqah-halaqah yang ada di sekitar kampus-kampus itu. Oleh karena itu, yang paling strategis adalah peran para guru. Maka disinilah kebetulan Bapak Ki Haji Idris memberikan pancingan dengan wakaf beberapa meter tanah. Ini pancingannya Pak Ki Idris ini, keluarga Pak Ki Idris, warga Gunung Pati ini. Barangkali insya Allah moga-moga dengan adanya pondok pesantren yang ada di sini menikah, kami harapkan ke-NU-an warga Gunung Pati ini tetap terjaga sebagaimana tahun 80-an atau 70-an, yang ketika masih kecil saya selalu diboncengkan oleh bapak saya untuk Bahtul Masail di tempatnya Romo Ki Subedi beserta Romo-Romo Ki lain yang ada di Gunung Pati ini, untuk sekedar Bahtul Masail yang tentunya tidak bisa kami tempuh dalam waktu setengah jam sebagaimana saat ini. Kami dari Telogosari masuk tol, kemudian keluar tol sampai sini cuma 30 menit. Dulu itu harus lewat belakang Masjid Mujahidin dan harus berjalan lewat jurang yang demikian dalamnya, dan saya kira jalannya ini masih jalan batu yang ditata, dan yang menata itu juga tidak merata, jadi sangat sulit sekali untuk dijangkau. Dan seluruhnya adalah warga Nahdliyin, seluruhnya adalah warga Nahdliyin. Ini harus tetap terjaga di Gunung Pati ini, sehingga tetap menjadi Gunung Pati, tidak menjadi gunung yang tidak pati. Pati itu kayak pati, pati itu kan yang inti. Demikian ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kami sungguh minta kepada bapak-bapak semuanya, terutama warga Nahdliyin, baik yang kaya maupun yang kelas menengah maupun yang kelas bawah, semuanya mari kita sama-sama mengguyung ini sebagai tinggalan kita semuanya, terutama tinggalan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah masa periode sampai 2023 ini, untuk bisa mewariskan
amaliyah jariyah, usaha yang berupa sumbangan-sumbangan dari warga Nahdliyin semuanya untuk menanggulangi ekses-ekses negatif dari paham keagamaan dan dekadensi moral yang akan menggoyak-goyak kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Insya Allah Pak Profesor Mahmud Tarong, jangan mengharap kita mendirikan di dekat Unwahas misalkan, jangan mengharap dulu nanti Unwahas paling akhir barangkali kemurusan 2050 Pak. Target kita adalah sekitar Undip, dan barangkali Bapak Wali Kota nanti bisa membantu kami untuk menyediakan tanah di sekitar Undip tersebut, sehingga terutama anak-anak yang jurusan eksakta atau ilmu pengetahuan murni atau fisika, matematik dan lain sebagainya yang pemikiran itu linier, kemudian kedokteran dan lain sebagainya, betul-betul bisa kita bentuk dokter yang moderat, ahli fisika yang moderat, ahli matematik yang moderat, dan ahli-ahli lain yang moderat. Nah, sehingga kemoderatan ini menjamin keberlangsungan bangsa dan negara kita.